Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman serta kelas wawasan budaya hutan tropis Lembat, program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi mengenai wawasan budaya hutan tropis Lembap di pertemuan yang kedua ketiga ini. Yang pertama, seperti minggu kemarin, kita bicara tentang atau berdiskusi tentang pola ilmiah pokok Universitas Mula Warman, yaitu hutan tropis lembap atau hutan tropis basah dan lingkungannya. Kita akan fokus ke situ. Kemudian kefokusan Unmul yaitu Tropical Studies dengan target Center of Excellence for Tropical Studies. Kemudian kita bicara tentang culture, ya, culture dalam pengertian kosmos, theos, antropos, teknos atau IT gitu. Nah, untuk soal ini kita akan berdiskusi bahwasannya kebudayaan itu dibangun berdasarkan relasi manusia dengan kosmos, semesta, yang disebut dengan kosmosentrisme. Ada teosentrisme, relasi manusia dengan Tuhan secara imajiner. Kemudian manusia dengan manusia, antropos, antropos artinya manusia, theos artinya Tuhan, kosmos artinya alam semesta. Kemudian tekno, yaitu teknologi, ciptaan manusia itu sendiri. Sekarang menjadi information and technology. Ya, kode teknologi secara umum sekarang khusus ke teknologi informasi. Kesemuanya ini, kelima-limanya ini menghasilkan apa yang disebut sebagai culture. Bagaimana manusia berrelasi dengan alam semesta, Tuhan, manusia dengan sesama manusia sendiri, dengan teknologi informasi melahirkan yang namanya kebudayaan atau culture. Nah, kita akan berbicara mengenai interaksi manusia dan alam dalam kawasan budaya hutan tropis Lembap. Kebudayaan berdasarkan kondisi geografis, sering juga disebut sebagai budaya tempatan. Alam hutan tropis Kalimantan terdiri dari hutan dan sungai dominan. Meskipun Kalimantan juga dikelilingi oleh lautan, itu yang nanti menjadi faktor penentu kenapa iklim di Kalimantan itu tropis tapi lembab. Makanya disebut sebagai hutan tropis lembab atau basah. Nah, melahirkan budaya hutan dan budaya sungai. Geographic of Tropical Humid Forest Kalimantan, di faktor geografis dari hutan tropis lembab Kalimantan, yaitu terdiri dari hutan dan sungai, sehingga melahirkan forest and river culture. Tropical Humid Forest Cultural Studies of Kalimantan based on forest and rivers culture. Nah, ini dia based on forest and river culture. Yang membedakan dengan budaya yang lain, tidak agraris, tidak bahari atau maritim. Agraris, dia bertumpu pada pertanian, dataran rendah, dan pegunungan. Kalau bahari, dia bertumpu pada laut, pesisir, dan kepulauan. Sementara Kalimantan secara internal itu terdiri dari hutan, sungai, dan dikelilingi oleh lautan. Ya, makanya ada sepanjang garis pantai Kalimantan juga ada masyarakat yang hidup yang bergantung dengan laut dan pesisir serta kepulauan. Nah, semakin ke dalam dihubungkan oleh sungai sampai mendapatkan hutan belantara atau hutan tropis. Nah, coba kita lihat wujud kebudayaan itu terdiri dari 4 lapisan. Yang paling dalam namanya nilai budaya. Ini nilai budaya. Kemudian sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik. Atau kita bisa menyebut bahwasanya ada nilai budaya, gagasan budaya, tindakan, dan artefak ataupun benda secara fisik. Nah, kita melihat fenomena gunung es, ya,
ada yang visible culture yang bisa terlihat dan yang tidak terlihat. Ya. Ini yang terlihat ini adalah budaya material 10%, kemudian yang imaterial berbentuk nilai dan gagasan itu ternyata 90% dalam penentuan kebudayaan itu sendiri. Nah, kita coba lihat sistem kebudayaan. Saya hanya ingin fokus memperlihatkan teman-teman di aspek budaya tempatan atau budaya geografis. Disinilah kebudayaan hutan tropis lembap Kalimantan itu berada. Ya. Tropical humid forest, perjumpaan dan interaksi kebudayaan. Perjumpaan dan interaksi budaya, hutan dan sungai dengan budaya agraris dan maritim. Ya. Perjumpaan antara nilai gagasan perilaku dan artefak budaya. Apa dan bagaimana hasilnya? Adakah hibrid perpaduan, percampuran budaya, atau ada resistensi, atau ada negosiasi, atau ada invasi? Kalau bicara invasi ada yang kalah, ada yang menang. Nah, kita bisa mendiskusikannya lebih jauh. Nah, perjumpaan dan interaksi kebudayaan, ya, perjumpaan budaya tradisi hutan tropis Kalimantan dengan modernitas. Jadi bukan hanya dengan suku lain ataupun dengan agama lain ataupun dengan kepercayaan lain, tapi dengan yang tradisi Kalimantan dan juga budaya modern. Seperti saya pendidikan modern, kemudian adanya teknologi, ya, seterusnya. Apa dan bagaimana hasilnya? Apakah terjadi hibriditas, percampuran budaya, ada resistensi, atau adakah negosiasi, atau ada invasi budaya? Kita bisa mendiskusikannya lebih jauh. Nah, ada filosofi budaya di sini, yaitu lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kapal bersandar, di situ kenangan berlabuh. Nah, ada juga misalnya pepatah Roma yang menyebut bahwasannya if you are in Rome to be the Roman. Kalau Anda ada di Roma, jadilah orang Roma. If you are in Kalimantan to be the Kalimantan. Jika Anda ada di Kalimantan, jadilah orang Kalimantan. Maksudnya adalah jika Anda berada di Kalimantan, hargailah atau praktikkanlah budaya-budaya hutan dan sungai yang berjumpa dengan budaya laut, gitu ya. Yang Kalimantan itu terdiri dari daratan, terdiri dari hutan dan sungai, tapi dikelilingi oleh laut. Jadi memungkinkan interaksi budaya dari luar itu terjadi. Apalagi sekarang soal transportasi kan bisa lewat udara, lewat laut, lewat darat, kemudian soal teknologi dan perjumpaan kebudayaan modern itu bisa lewat media, media mainstream, media sosial. Kalau dulu ada misionaris, sekarang ada media sosial, ada teknologi informasi. Jadi orang Kalimantan itu bisa saja punya percampuran budaya yang kuat karena adanya perjumpaan kebudayaan tadi, yang tradisi ketemu dengan yang modern, kemudian yang hutan dan sungai ketemu dengan yang maritim dan agraris, gitu ya. Olehnya itu terjadi perjumpaan kebudayaan yang saling mengisi satu sama lain, saling menguatkan, dan sebenarnya bisa juga saling melemahkan. Nah, disinilah strategi kebudayaan, bagaimana kita mempelajari dan memajukan kebudayaan di hutan tropis lembap Kalimantan. Nah, itu catatannya. Adanya perjumpaan kebudayaan itu menghasilkan hibridasi, yaitu percampuran budaya, resisten mungkin, ada yang resisten, tidak mau tertutup, tidak mau tercampuri budayanya. Ada yang bernegosiasi, mengambil yang baik, kemudian menolak yang kurang baik untuk budaya hutan tropis Kalimantan. Kita bisa melihat bagaimana budaya Kutai, Dayak, bagaimana budaya-budaya ini bertahan tradisinya, ataukah bernegosiasi, ataukah bercampur dengan yang lain, atau mungkin ada yang kalah atau yang hilang dengan faktor alamnya. Bagaimana kalau alam yang biasanya intim dengan manusia Kalimantan, yaitu misalnya orang-orang Dayak, Banjar, ya, orang-orang Kutai, ya kalau entitas yang lain orang Pasir, orang Tidung, dan beragam subetnik dari rumpun Dayak ini, itu kita bisa lihat bagaimana mereka bertahan, bercampur, bernegosiasi, dan mungkin melakukan inovasi kebudayaan.
Nah, itu kira-kira kalau membaca bagaimana dinamika budaya di masyarakat hutan tropis lembap Kalimantan itu. Saya kira itu dulu teman-teman, cukup dari saya untuk pengantar diskusi kita pada pertemuan ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.